والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pada dars yang ke-13 ya. Ad-darsus tsalits asyara. Terakhir pembahasan tentang lamul amr, dari huruf lam yang memberikan faedah amr. Dan juga setelahnya, setelah pembahasan lamul amr, dilanjutkan pembahasan tentang la an-nahiyah. La an-nahiyah, jadi la yang bermakna larangan, untuk melarang. Nah, keduanya lamul amr dan la an-nahiyah ini sebagaimana kemarin dibahas ya, keduanya ini menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang didahului lamul amr menjadi majzum. Demikian pula fi'il mudhari' ketika didahului oleh lan nahiyah, maka dia juga menjadi majzum. Nah, ini akan dibahas berikutnya pada halaman 109. Disebutkan di situ al-jazimu fi'lan wahidan arba'atu ahrufin. Al-jazimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Jadi sesuatu yang menjazmkan satu fi'il, yang membuat fi'il itu menjadi majzum. Ya, ini al-jazimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il arba'atu ahrufin, ada 4 huruf. Ya, ada 4 huruf. Ya, pengertian huruf di sini, ya, pengertian huruf secara nahwi. Ya, pengertian huruf ma'ani, artinya huruf itu yang mengandung makna, bukan huruf hijaiyah. Ya, ini. Jadi 4 huruf, yaitu huruf-huruf yang mengandung makna. Ya, seperti kemarin lamul amr, jadi huruf lam hanya 1 huruf ya, ataupun itu lafadznya lam, dia mengandung makna amr. Atau juga kemarin la an-nahiyah. Nah, la ini termasuk harf, termasuk huruf. Dari sisi jenis kalimah, jenis kata, dia harf atau huruf, yakni bukan ism, bukan fi'il, tapi harf. Ini jadi pengertian huruf atau harf di sini ada pengertian secara ma'ani atau pengertian secara nahwi, artinya huruf yang mengandung makna yang dibahas dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab. Ya, jadi berbeda dengan pengertian huruf hijaiyah. Itu berbeda. Kalau huruf hijaiyah ya huruf-huruf hijaiyah, hamzah, ba, ta, fa, jim, ya, ha, kha, dan seterusnya, itu huruf-huruf hijaiyah. Jadi ya, kembali ke sini ya. Jadi ketika dibahas dalam nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, disebutkan harf atau huruf, yaitu cenderungnya ya mengacu pada tadi huruf-huruf ma'ani. Jadi huruf-huruf atau lafaz-lafaz yang mengandung makna, yang tidak termasuk kelompok ism dan juga tidak termasuk jenis fi'il. Ini.
Nah, ini disebutkan tadi al-jazimu fi'lan wahidan arba'atu ahrufin. Sesuatu yang menjazmkan satu fi'al itu ada 4 huruf. Atau lebih mudahnya kalimat ini difahami, huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il ada 4. Ya. Wahiyya yakni, ini semua sudah dibahas ya sebelumnya, huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il atau kata-kata yang menjazmkan satu fi'il. Awalan yang pertama, lam. Ya, lam. Ya, tersusun dari 2 huruf, huruf lam dan huruf mim. Yang diucapkan lam. Ya, seperti dalam ayat lam yalid wa lam yulad, itu ya, lam. Ini termasuk yang menjazmkan satu fi'il. Lam ini termasuk huruf nafi. Jadi secara makna dia mengandung makna nafi. Ya, dan dia masuk pada fi'il mudhari'. Masuk pada fi'il mudhari', kemudian dia menafikan fi'il mudhari' dan mengembalikan ke waktu lampau. Ini makna dari lam. Jadi huruf nafi, kemudian karena mengembalikan waktunya, yang semestinya mudhari' itu waktu hal, waktu sekarang, tetapi dengan dinafikan oleh lam, maka makna waktu yang terkandung pada mudhari' tersebut kembali ke waktu lampau, waktu maudhi. Nah, karena demikian maka lam ini disebut sebagai huruf qalb. Qalb, ya, qaf, lam, ba, qalb. Karena dia mengembalikan waktu ke lampau. Ya. Dan di sini disebutkan ini termasuk al-jazimu fi'lan wahidan. Lam ini menjazmkan satu fi'il. Maka dia juga termasuk huruf jazm. Ini. Jadi lam harfu nafyin, huruf nafi, harfu qalbin, huruf qalb, yaitu mengembalikan ke waktu lampau. Kemudian harfu jazmin, harfu jazmin, ya, huruf jazm, karena dia menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ini. Kemudian di sini dicontohkan kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, tidakkah kami menjadikan untuknya ainain, 2 mata, wa lisanan, 1 lisan, 1 mulut, wa syafatain, dan 2 bibir. Di surah Al-Balad ayat ke-8 dan ke-9. Nah, di sini tadi alam naj'al. Di sini fi'il mudhari'nya naj'al, ya, dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Ini ya, naj'al sukun sebagai tanda jazm. Yang menjadikan fi'il mudhari' ini jazm atau majzum adalah lam. Ya, lam yang mendahuluinya atau yang memasukinya. Lam naj'al. Ini. Sehingga di sini lam dia menjazmkan satu fi'il, satu kedudukan fi'il. Ya, ini lam naj'al. Ya. Dan perlu diingat kembali juga ya, bahwasanya fi'il yang mengalami perubahan i'rab dari asalnya rafa, kemudian nasab, kemudian jazm, itu hanya pada fi'il mudhari'. Ya, hanya pada fi'il mudhari'. Ya, itu fi'il yang bisa mengalami i'rab, bisa mengalami perubahan keadaan pada huruf akhir. Ya, hanya pada mudhari'. Untuk fi'il madhi tidak bisa berubah, tidak mu'rab. Fi'il madhi itu mabni, tetap keadaan akhirnya. Fi'il amr juga termasuk mabni, tetap keadaan akhirnya. Sehingga ketika disebutkan seperti ini, al-jazimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il, artinya membuat keadaan akhir fi'il itu berubah. Yang semula asalnya rafa' berubah menjadi jazm, ya, seperti itu.
Maka ketika disebutkan demikian, maka tentu fi'il yang dimaksud itu pasti adalah fi'il mudhari'. Ya. Pasti fi'il mudhari'. Tidak mungkin maudhi ataupun amr. Karena sebagaimana telah dipelajari, tadi disebutkan maudhi dan amr ini termasuk fi'il yang mabni, yang tidak mengalami i'rab, tidak mengalami perubahan pada huruf akhirnya. Yang bisa berubah, yang mu'rab, yang mengalami i'rab dari rafa, nasab ataupun jazm hanya mudhari'. Ini tadi di sini ya pembahasannya terkait dengan mudhari'. Al-jazimu fi'lan wahidan, fi'il di situ adalah mudhari', dan ini ditunjukkan pada contoh tersebut pada yang pertama tadi, alam naj'al. Naj'al ini mudhari'. Marfu'nya asalnya naj'alu, ya, marfu' dengan dhammah, huruf akhirnya berharga dhammah, itu tanda rafa'nya naj'alu, kemudian didahului oleh lam, ini menjadi majzum, ya, menjadi jazm keadaannya dengan tanda sukun pada huruf akhir, ya. Naj'alu berubah menjadi lam naj'al. Ini. Kemudian yang kedua, al-jazimu fi'lan wahidan, yang menjazimkan satu fi'il. Yang kedua adalah lamma, ya, lamma, ya. Di sini lamma ini yang termasuk huruf nafi, seperti lam tadi, hampir sama dengan lam, ya. Lamma ini juga termasuk huruf nafi, ya, dan juga sama dengan lam tadi, lamma itu juga termasuk huruf qalb. Artinya dia mengembalikan ke waktu lampau. Ya, dia masuk pada fi'il mudhari' dan mengembalikan ke waktu lampau. Makna yang terkandung pada mudhari' yaitu ke waktu lampau. Ya, ini. Dan di sini termasuk al-jazim yang menjazimkan, maka lamma juga disebut sebagai harfu jazmin, huruf jazm, karena dia menjazmkan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya. Jadi lamma itu sama atau hampir sama dengan lam tadi. Lamma termasuk harfu nafyin, huruf nafi, harfu qalbin, huruf qalb, mengembalikan ke waktu lampau, dan harfu jazmin, huruf jazm, dia menjazmkan fi'il. Ini. Nah, memang tadi dikatakan antara lam dan lamma itu hampir sama. Ya, bisa dikatakan ya tidak 100% sama, tetapi hampir sama. Tentu di sana ada sedikit perbedaan. Ya, ringkasnya ya, kalau lamma ya, yang atau lam dulu tadi ya, lam di situ menafikan waktu lampau secara umum. Ya, penafian pada waktu lampau secara umum, dan penafian tersebut bisa berlangsung sampai saat ini, artinya saat diucapkan kalimat tersebut, ataupun juga bisa tetap berlangsung seterusnya tanpa ada batas waktu. Itu penafian yang terkandung pada lam. Jadi kembali ke masa lampau, penafian yang terjadi di masa lampau secara umum, kemudian bisa berlangsung seterusnya tanpa ada batas waktu. Jadi selamanya, dari waktu lampau, kemudian sampai saat ini, kemudian seterusnya selamanya. Ini bisa, atau ini termasuk kandungan makna dari lam tersebut yang merupakan huruf nafi. Ya, penafiannya dari waktu lampau, saat ini, dan seterusnya. Adapun lamma, ya, lamma ini penafian mencakup semua waktu di waktu lampau, ya, dan penafian itu hanya terjadi sampai saat ini atau saat kalimat itu diucapkan. Jadi penafian di waktu lampau sampai dengan saat diucapkannya kalimat tersebut. Artinya terbatas.
sampai pada waktu itu diucapkan. Ya, itu ada batasannya sampai itu. Itu penafian yang terkandung pada lamma ini. Ya. Kemudian di sini dicontohkan untuk lamma kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya, di surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan tidaklah keimanan itu masuk pada hati-hati kalian. Ya, atau biasanya untuk lamma ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata belum. Ya, jadi belumlah atau belum, ya, keimanan itu belum masuk pada hati-hati kalian. Jadi belum, artinya di waktu lampau sampai ini diucapkan, ini belum terjadi. Nah, diharapkan setelahnya baru nanti terjadi. Ya, mulai sejak diucapkan dan mendatang, di waktu yang mendatang itu bisa terjadi. Itu makna yang tersirat atau kandungan makna dari lamma tersebut, ya. Ini. Tetapi kalau lam tadi berterusan, ya, sampai seterusnya, ya, sampai waktu yang akan datang seterusnya. Ini. Ya, sehingga dari situ ya bisa difahami makna ayat Allah, ya, ayat Al-Quran, ya, ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dia Allah, ya, tidak melahirkan, dan juga dia, yaitu Allah, tidak dilahirkan. Ya, artinya apa? Penafian tersebut terjadi di waktu lampau sejak dulu, ya, mencakup secara umum di waktu lampau, kemudian sampai sekarang dan seterusnya. Allah tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah dilahirkan dari waktu yang lampau dulu, sekarang, ataupun waktu mendatang, seterusnya, selamanya. Itu yang terkandung pada huruf atau makna dari huruf nafi lam tersebut. Ya, berbeda kalau misalkan menggunakan lamma, misalnya apa, si fulan atau fulanah, ya, lamma yalid atau lamma talid, dia, ya, mungkin suami istri, ya, belum melahirkan, artinya istrinya belum melahirkan. Itu di waktu lampau dia belum melahirkan. Tapi ada kemungkinan di waktu mendatang, besok, lusa, atau waktu-waktu mendatang, bisa jadi dia akan melahirkan. Ini. Itu kalau menggunakan lamma. Ini. Itu bedanya. Ya. Ini ya. Ya, dari ini ya, dengan kita belajar sedikit demi sedikit, ya, satu ayat kita lebih bisa memahami, memaknai ayat-ayat Allah Ta'ala. Kembali ke sini. Kemudian yang ketiga, al-jazimu fi'lan wahidan, huruf yang menjazmkan satu fi'il. Yang ketiga yang disebutkan di sini, lan nahiyatu, la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, la untuk melarang. Sebagaimana ini yang dibahas pada pertemuan sebelumnya yang baru saja, la an-nahiyah. Ya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih, sungguh Allah bersama kita. Ya, la tahzan, ya, melarang, ya, mengajak bicara lawan bicaranya, mukhatab, ya, melarang lawan bicara untuk bersedih. Jangan kamu bersedih, ya, dilarang bersedih. Ini la tahzan, ya, nilainya la nahiyah, bermakna larangan atau melarang. Dan ini termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari' yang setelahnya. Dalam ayat tersebut
tahzan. Ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, dijazmkan oleh la an-nahiyah tersebut. Ya. Dan sekali lagi bedakan dengan la nafiyah. Beda dengan la an-nafiyah. Ya, kemarin sudah disampaikan ya. Jadi bedakan. Ada la an-nahiyah bermakna larangan. Ini yang termasuk menjazmkan fi'il mudhari'. Dan di sana ada la an-nafiyah. La yang bermakna tidak, menidakkan atau menegasikan, ya, meniadakan, ya, meniadakan atau mentidakkan. Ya, kalau la nafiyah ini tidak berpengaruh, tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari'nya tetap marfu' ketika terletak sesudah la nafiyah. Beda ya, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Yang satu menjazmkan la nahiyah, yang satu tidak menjazmkan, yaitu la nafiyah. Yang berikutnya, qabi'an yang keempat, huruf yang menjazmkan satu fi'il. Yang keempat, lamul amri, lam amr. Ya, lam, ya, lamul amri, lam amr. Jadi lam, huruf lam, jadi hanya tersusun dari satu huruf, maka di sini disebut dengan nama hurufnya, yaitu huruf lam. Kemudian lam ini bermakna amr. Faedahnya atau fungsinya yaitu memberikan makna amr, perintah. Ya, ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya, 2 pertemuan sebelumnya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, contohnya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu melihat, memperhatikan pada makanannya. Ya, hendaknya manusia memperhatikan pada makanannya. Ini di sini memberikan faedah apa? Amr, perintah. Manusia disuruh, diperintah untuk memperhatikan apa yang dia makan, makanannya. Ini fal yang lamnya, lam yang sukun itu fal yang lam yang sukun, ini lamul amr, ya, menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, yaitu yang ini fi'il mudhari' majzum dengan sukun, ya. Dan kemarin sudah disampaikan, asalnya lamul amr itu berharakat kasrah, tetapi ketika didahului oleh wawu atau fa atau summa, maka lamul amr ini menjadi sukun, seperti dalam ayat ini ya. Fal yang ada huruf fa yang mendahuluinya, maka lamul amr ini sukun. Ini. Jadi inilah 4 huruf. Ya, 4 huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Menjazmkan satu fi'il mudhari'. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa di situ disebutkan fi'lan wahidan, satu fi'il? Ya, karena nanti ada sesuatu yang menjazmkan sampai 2 fi'il mudhari', 2 kedudukan, 2 keadaan fi'il mudhari'. Bukan jumlahnya 2 diatafkan dengan wawu, bukan. Tapi memang ada 2 kedudukan atau 2 keadaan fi'il mudhari' yang kedua-duanya ini menjadi jazm oleh sesuatu tadi. Nanti pada pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah akan dibahas hal itu. Nah, maka di sini perlu ditekankan, perlu diperhatikan sekali lagi, kenapa di situ disebutkan fi'lan wahidan, satu fi'il, yakni satu fi'il mudhari', satu kedudukan atau satu keadaan fi'il mudhari'. Ini perlu diperhatikan, ya, supaya tidak rancu atau tidak membingungkan ketika nanti ada pembahasan tadi menjazmkan 2 fi'il, ya, atau 2 fi'il mudhari', ya. Ini. Jadi di situ tadi disebutkan fi'lan wahidan, satu fi'il.
Ini perlu diperhatikan. Artinya bukan sekedar asal ditambahkan, tetapi memang penambahan di situ ada satu maksud. Ada satu maksud tertentu untuk membedakan dengan yang lain. Ya, jadi ini dalam mempelajari bahasa Arab kadang-kadang memang kita harus agak cermat seperti ini. Kenapa ini disebutkan fi'lan wahidan? Kenapa kok tidak disebutkan al-jazimu arba'atu ahrufin? Kata yang menjazmkan itu ada 4 huruf. Kenapa kok tidak disebutkan seperti itu? Kata yang menjazmkan atau huruf yang menjazmkan ada 4. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il ada 4. Ini masih kurang apa? Tadi kurang jelas. Karena nanti ada yang menjazmkan 1 fi'il, ada yang menjazmkan 2 fi'il. Maka perlu diperjelas. Pembahasan di sini adalah yang menjazmkan 1 fi'il. Ya. Berbeda dengan an-nasib yang menasabkan. Kalau yang menasabkan ya tidak ada pembagian semacam ini seperti jazm ya, maka cukup disebutkan an-nasibu atau an-nawasibu, kata-kata yang menasabkan. Sudah disebutkan an, lan, izan, ya seperti itu ya. Artinya tidak disertai an-nasibu fi'lan wahidan. Tidak seperti itu. Karena berbeda tadi ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Pembahasan di sini adalah tentang huruf-huruf yang menjazmkan 1 fi'il. Ada 4 huruf ini, yakni lam, lamma, lan nahiyah, dan lamul amr. Kemudian berikutnya halaman selanjutnya, hati arba'a jumalin min insya'ika tahwi kullu wahidatin minha harfan yajzimu fi'lan wahidan. Datangkan 4 kalimat dari karanganmu, min insya'ika, dari karanganmu, dari susunanmu, engkau yang membuat, menyusun kalimat tersebut. Tahwi kullu wahidatin minha harfan, yang masing-masingnya itu mencakup, mengandung harfan, 1 huruf, yajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan 1 fi'il. Bisa? Berikan contoh. Atau bisa mengambil dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dari hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Fal yaqul, itu ya, yaqul fi'il mudhari' majzum didahului oleh lamul amr. Fal yaqul khairan. Kemudian liyasmut, masih dalam hadis tersebut ya, fal yaqul khairan au liyasmut. Ya, liyasmut, lamnya lamul amr menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, yasmut. Ini. Contoh lain? Ini untuk apa ya? Apa? Lanahiyah juga boleh. Boleh. Lanahiyah contohnya? La yarfa ahadun ra'sahu min sujudi qoblal imam. Qoblal imam. Iya. La yarfa ahadun ra'sahu. Ya. La yarfa ahadun ra'sahu. Ya. Janganlah seseorang mengangkat kepalanya. Qabla apa tadi?
Ya, kelanjutannya nanti bisa dilanjutkan. Belum imam. Ya, agak terputus. Ya, la yarfa. Ini ya, lanya la nahiyah. La yarfa. Ini yarfa fi'il mudhari' majzum ya. Ini. Itu ya, di antara contohnya masih banyak ataupun banyak sekali contoh-contoh yang ada, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari yang lainnya. Ya, dalam keseharian pun banyak. Ya, la tajlis, la taktub, ya, fal yakul, fal yashrab misalkan, dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Berikutnya pembahasan di sini pada poin berikutnya ya. Di dalam daras kemarin disebutkan satu contoh kalimat ini. Ya, pada pembahasan ini ya, di bintang itu ya. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Ya, iqra'hu. Ya, di situ disebutkan iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Bacalah pelajaran tersebut sekali lagi. Marratan ukhra, sekali lagi. Tafhamhu. Ya, engkau pasti memahaminya. Engkau akan memahaminya. Ya, iqra' ini fi'il amr ya, bermakna amr atau perintah. Kemudian haknya dhamir kembali ke ad-dars, iqra'hu, bacalah dia. Maksudnya bacalah pelajaran tersebut ya. Jadi iqra' tadi fi'il amr bermakna amr. Kemudian setelahnya tadi ada fi'il atau kalimat ya, yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah. Pada lafaz ini tafhamhu. Hak yang akhir itu dhamir ya, dhamir hak sama kembali ke ad-dars, tafhamhu. Kamu memahaminya, yakni kamu memahami daras tersebut. Jadi lafaz fi'ilnya ini tafham. Hanya sampai di sini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini tafham. Ini fi'il mudhari'. Bagaimana keadaan fi'il mudhari' ini? Huna tafham majzumun. Di sini dalam kalimat ini fi'il tafham, lafaz tafham ini majzum. Ya, majzum. Keadaannya jazm. Tafham, huruf akhirnya sukun, ya. Sukun. Tafham. Artinya bukan karena dibaca di akhir kalimat menjadi sukun, tidak. Memang dia benar-benar sukun. Tafham. Nah, sukun itu apa? Tadi dia tanda jazm. Sukun pada akhir fi'il mudhari' ini sebagai tanda jazm. Maka tadi dikatakan tafham majzumun. Ini fi'il tafham ini majzum ya, keadaan jazm. Tanda jazmnya adalah sukun tersebut, sukun yang di akhir ya, pada huruf mim ya. Tafham itu tanda jazmnya. Asalnya rafa'nya dengan dhammah, tafhamu. Ya, tafhamu. Marfu' dengan dhammah pada huruf akhir, kemudian majzum dengan sukun. Nah, lalu apa yang membuat dia majzum? Kenapa dia majzum? Pada kalimat tadi tidak ada salah satu dari 4 huruf tadi yang mendahuluinya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya ya, ada 4 huruf yang menjazmkan satu fi'il. Artinya fi'il itu menjadi jazm ketika didahului oleh salah satu dari 4 huruf tadi. Lam, lamma, lam nahiyah atau lamul amr. Tapi di sini tidak ada huruf-huruf tersebut. Mana? Lam, lamma, lam nahiyah, lam amr, tidak ada yang mendahului tafham. Ya kan? Lalu apa yang membuat tafham itu majzum? Apa yang menjadikan tafham itu jazm? Ya, di sini disebutkan li'annahu waqa'a jawaban li'tolabi. Li'annahu waqa'a jawaban li'tolabi. Karena dia itu terletak sebagai jawab dari tolab.
Ya, jadi dalam kalimat tersebut fi'il tafham ini terletak sebagai jawaban, sebagai reaksi dari tolab yang mendahuluinya. Tolab itu semacam secara bahasa ya, tolab itu bermakna permintaan. Kaitannya di sini ya, tolab ini bisa bermakna permintaan. Nanti akan dijelaskan ya. Ini. Jadi yang membuat atau yang menyebabkan fi'il tafham itu majzum adalah karena letaknya. Karena letak ataupun kedudukan fi'il tersebut dalam kalimat, dia terletak sebagai jawab dari tolab. Jawab untuk suatu tolab, suatu permintaan. Ini. Tadi ya contohnya iqra, bacalah. Ini tolab. Yang dimaksud tolab dalam kalimat ini pada lafaz ini iqra, bacalah. Artinya diminta untuk membaca. Ya, lawan bicara diminta untuk membaca, disuruh untuk membaca. Lalu apa? Kalau misalkan maksudnya lalu apa ketika nanti dia membaca, yang diperintah itu mau membaca, jawabnya apa? Hasilnya apa? Tafham. Engkau memahami. Engkau akan memahami. Jadi bacalah, terus hasilnya, jawabnya atau reaksinya nanti tafham. Engkau memahami. Engkau akan memahami. Ya, seperti ini. Ini yang dimaksud sebagai jawaban atau hasilnya atau yang semisalnya ya, itu. Ini. Jadi karena waqa'a jawaban litolabi, fi'il ini terletak sebagai jawab untuk tolab. Ya. Disebutkan sesudahnya, idza waqa'al mudhari'u jawaban litolabi juzima. Jika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab untuk tolab, fi'il mudhari' itu terletak ya, dalam kalimat dia terletak sebagai jawaban, sebagai hasil atau sebagai reaksi dari suatu tolab, suatu permintaan, juzima, maka fi'il mudhari' itu dijazmkan. Ya, fi'il mudhari' itu dijazmkan ketika dia terletak sebagai jawab tolab. Seperti dalam contoh tersebut. Ya. Kemudian disebutkan wa min anwa'i talabi, dan di antara di antara jenis-jenis tolab, ya, wa min anwa'i talabi, di antara jenis-jenis tolab apa? Al-amru wan nahyu. Amr dan nahi. Perintah dan larangan. Ya. Jadi at-tolab atau permintaan itu ada beberapa macam jenis. Ya, ada beberapa macam jenis. Di antaranya yang disebutkan di sini hanya 2 dulu. Masih ada yang lainnya, artinya masih ada jenis yang lainnya, tapi nanti insyaallah. Di antaranya, di antara jenis tolab adalah al-amru wan nahyu. Amr dan nahi. Ya, perintah dan larangan. Nahwu contoh, i'mal amalan salihan tadkhul al-jannata, tadkhulul jannata. Amalkan amalan saleh, kerjakan amalan perbuatan yang baik, tadkhulul jannah, tadkhul al-jannah, pasti engkau masuk jannah. Nah, ini i'mal, ini fi'il amr. Artinya dia mengandung makna amr, mengandung faedah amr, perintah. Al-amru, amr, termasuk jenis tolab. Ya. Lalu jawabannya tadi apa? Hasilnya apa? Tadkhul, engkau akan masuk al-jannah. Tadkhul, ini sebagai hasil, sebagai jawab dari amr tadi, dari tolab tadi yang mendahuluinya. I'mal, tadkhul, kerjakan, kamu akan masuk al-jannah. Seperti itu ya ringkasnya ya. I'mal, tadkhul. Nah, seperti tadi,
Iqra tafham, bacalah kamu paham. Itu ya, jawab tolak semacam itu. I'mal tadkhul, beramallah atau amalkanlah, kemudian tadkhul, kamu masuk al-jannah. Maka di situ tadkhul sebagai jawab dari tolak, maka dia majzum, tadkhul, jazm dengan tanda sukun. Contoh yang berikutnya, la taksal tanjah, la taksal tanjah, jangan kamu malas, kamu jangan malas. Tanjah, hasilnya apa? Tanjah, kamu berhasil. Ya. Kalau kamu tidak malas, atau kamu jangan malas, dilarang. Jangan malas, ya, dilarang untuk malas. Nanti hasilnya apa? Ya, hasilnya tanjah, kamu akan berhasil. Ya, jadi di sini tanjah, jawab tolak, itu jawab dari nahi, larangan untuk bermalas-malasan, larangan untuk malas. Ya, hasilnya nanti tanjah, kamu akan berhasil. Ini tanjah sebagai jawab dari tolak, jawab dari nahi, maka tanjah ini majzum dengan tanda sukun pada huruf akhir. Ini. Jadi selain dari huruf-huruf tadi, 4 huruf tadi yang menjazmkan satu fi'il mudhari', di sana ada yang lainnya, sesuatu yang lain yang menjazmkan fi'il mudhari', yakni ketika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab dari tolak, maka fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Ini pembahasan di sini tentang jazmnya fi'il mudhari'. Jadi hal-hal yang menyebabkan fi'il mudhari' itu majzum. Ada tadi 4 huruf ini menjazmkan satu fi'il mudhari'. Kemudian di sini ketika fi'il mudhari' terletak sesudah atau terletak sebagai jawab dari tolak. Ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Kemudian untuk latihannya terkait dengan ini, jazmnya fi'il mudhari' sebagai jawab dari tolak, ada latihan 1, 2, dan 3 ya. Ini bisa dipelajari dulu, dilatih dulu untuk PR, untuk latihan di rumah. Nanti pembahasannya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk pertemuan malam ini sampai ini dulu ya. Kalau afu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.